Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Komunikasi dan Informatika, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Rektor Institut Teknologi Bandung ITB, Kepala Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas ITB, Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI, para wali kota pemerintahan kota di Indonesia, para wakil Kementerian Industri dan Asosiasi Pendukung Kota Cerdas, serta tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama hadir di acara pembukaan Riset Transformasi Digital Indonesia (RTDI) dan Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI) tahun 2021. Saya ingin memulai sambutan ini dengan memberikan apresiasi kepada Institut Teknologi Bandung ITB yang telah memberikan kontribusinya melalui karya inovasi sebagai bentuk sumbangsi intelektual bagi kemajuan transformasi digital di tanah air, khususnya terkait digitalisasi tata kelola kota di Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, pemerintah dihadapkan pada berbagai permasalahan dan tantangan terkait ekonomi, pendidikan, pelayanan publik, kebencanaan, energi, lingkungan, hingga permasalahan kesehatan. Terlebih sejak tahun 2020, dunia termasuk Indonesia dihadapkan pada permasalahan yang sangat krusial dan harus dihadapi tidak hanya oleh pemerintah, namun seluruh elemen masyarakat, yaitu pandemi COVID-19 yang menimbulkan efek domino pada masalah kesehatan, pendidikan, sosial, perekonomian, dan sebagainya. Di tengah pandemi yang melanda hampir semua negara di dunia, kita mengalami pukulan ekonomi dan sosial yang membuat banyak aktivitas harus diundur bahkan hingga terhenti. Misalnya, Olimpiade Tokyo 2020 yang ditunda menjadi tahun ini, Boston Marathon yang diubah menjadi virtual marathon, sekolah dan kuliah yang diubah menjadi sistem daring, hingga meeting, workshop, dan berbagai acara pemerintahan yang saat ini umumnya juga dilakukan secara daring. Hadirin yang berbahagia, seperti telah kita ketahui bersama bahwa saat ini transformasi digital merupakan salah satu program yang menjadi prioritas pemerintah untuk mendukung pembangunan berbagai bidang di Indonesia. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden melalui 5 agenda percepatan nasional, yaitu penuntasan pembangunan infrastruktur internet berkecepatan tinggi di daerah yang belum terjangkau. Yang keduanya, membangun pusat data nasional PDN untuk terwujudnya kebijakan satu data serta farming dan refarming frekuensi radio ke arah pengembangan teknologi 5G. Yang ketiganya adalah pembangunan SDM bidang digital yang komprehensif dan berkelanjutan, mulai dari literasi digital, talenta digital, sampai ke level kepemimpinan digital.
Yang keempatnya adalah penguatan ekosistem ekonomi digital dengan memfasilitasi program-program seperti UMKM online, pemanfaatan teknologi digital oleh petani dan nelayan, dan juga pengembangan startup digital. Serta yang kelimanya adalah penyelesaian legislasi primer pendukung yang mampu mendorong akselerasi nasional. Sama halnya dengan transformasi digital, Smart City merupakan program jangka panjang yang dikembangkan untuk meningkatkan kualitas hidup warga kota, khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Melalui program Smart City, pemerintah terus berupaya meningkatkan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berkelanjutan hingga tahun 2050. Saat ini, Smart City sudah menjadi salah satu konsep yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapi kota. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban perguruan tinggi sebagai salah satu stakeholder untuk menyediakan riset-riset inovatif yang memberikan solusi terhadap permasalahan berbagai kota yang ada di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah mendukung kegiatan riset dan rating transformasi digital dan Kota Cerdas Indonesia 2021, dan saya berharap kegiatan ini dapat dimanfaatkan untuk menentukan arah dan tujuan pengembangan kota agar menjadi kota cerdas yang bergerak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sumber daya yang ada. Kegiatan ini juga harus menjadi jembatan bagi pemerintah untuk melakukan peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan literasi digital, serta mengevaluasi proses transformasi digital di Indonesia secara mandiri. Dalam kesempatan yang baik ini, saya juga memberikan apresiasi kepada ITB yang telah menyumbangkan konsep pembangunan kota cerdas melalui Garuda Smart City Framework yang tidak hanya memberikan indikator kota cerdas, tapi juga memberikan gambaran bagaimana melakukan transformasi menuju kota cerdas. Saya harapkan pemerintah kota bisa memanfaatkan penelitian ITB ini untuk meningkatkan kinerjanya dan memperbaiki kualitas kota sesuai aspirasi masyarakat. Perundangan yang saya banggakan. Untuk mengakhiri kata sambutan ini, saya mengajak saudara-saudara semua, baik dari pemerintahan, masyarakat, akademisi, maupun komunitas untuk mendukung kegiatan riset dan rating transformasi digital dan kota cerdas Indonesia 2021 ini agar berjalan dengan lancar dan sukses, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya minta kegiatan ini tidak hanya menjadi sekedar riset pemeringkatan atau rating saja, namun bisa menjadi ajang pembelajaran bersama untuk mendukung pembangunan Indonesia dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Untuk itu saya berharap riset dan penilaian rating ini dilakukan dengan cermat hingga dapat dijadikan acuan bagi pengambilan kebijakan, evaluasi, dan pengembangan tata kelola kota yang ideal di Indonesia. Akhir kata, marilah kita tetap jaga kesehatan dan semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.